selamat menjadi seorang aktivis yang peduli terhadap lingkungan. Aktor tampan Arifin Putra kini lebih memilih untuk menjadi investor yang menyuarakan tentang peduli lingkungan. Menurutnya, saat menjadi seorang aktivis, dampak yang ia dapatkan tak begitu besar dibanding menjadi seorang investor. Dirinya mengaku menjadi seorang investor selain penghubung antara kedua belah pihak, dirinya juga bisa menjadi seorang mentor tentang bagaimana melestarikan lingkungan. Tak hanya itu, Arifin juga memiliki tantangan tersendiri saat dirinya menjadi seorang investor. Ia menyebutkan bahwa tantangan tersulitnya adalah ketika ia mengalami kerugian yang cukup besar. Namun dari hal tersebut dirinya bisa belajar untuk terus mengembangkan potensinya itu. Selain itu, sebagai seorang public figure, Arifin juga sempat mengajak rekan selebritinya untuk join dengan kegiatan peduli lingkungannya agar bisa mendapatkan feedback yang lebih baik. Lantas seperti apa pengalaman Arifin Putra menjadi seorang investor peduli lingkungan? Kalau aktivis lingkungan enggak sih, cuman gini, kalau bisa dalam investasi biasanya aku nyari investasi yang bisa memberikan impact namanya, atau dampak sosial atau dampak lingkungan gitu. Dan biasanya nyarinya investasi yang memang ada dampak ke arah situ. Kalau di Indonesia lebih banyak dampaknya dampak sosial, misalnya kesejahteraan masyarakat sekitar, atau misalnya kesejahteraan untuk bagian masyarakat atau kelompok masyarakat rentan atau masyarakat tertentu. Kalau di luar biasanya mainnya emang dampak atau impact ke lingkungan gitu. Jadi mungkin bisa dibilang aktivis aku ya lebih di arah situ. Karena dulu coba aktivis sendiri, misalnya composting lah, recycling lah, apa segala itu masih dijalanin. Cuma aku ngelihat dampaknya tuh kecil. Tapi kalau misalnya aku investasi di perusahaan yang punya visi dan misi yang bagus, misalnya perusahaan yang mengelola sampah. Jadi ada satu perusahaan namanya Sampangan. Perusahaan ini dia ngambil sampah dari industri, terus habis itu dia olah itu menjadi sebuah produk. Dia olah itu menjadi misalnya arang atau pupuk atau apapun itu. Dia ngelola itu, terus aku ngerasa ya kalau aku bantu misalnya minimal investasi atau aku bantu sebagai mentor, dampaknya akan lebih luas. Jadi mungkin bisa dibilang masih aktivis, tapi aktivisnya udah agak beralih lah. Misalnya ada Sungai Watch. Jadi ada berbagai macam perusahaan yang sebenarnya di luar sana tuh keren-keren. Mereka tuh misi-visinya tuh keren banget. Ya, aku kan pada dasarnya cuma mengkoneksiin aja nih. Misalnya koneksiin ke, misalnya mereka bilang, kita butuh nih duta gitu kan. Ya aku cariin duta yang kira-kira cocok untuk mereka siapa gitu. Atau misalnya mereka bilang, kita butuh pendanaan. Kalau aku emang ada dana ya aku bantu. Kalau enggak aku bantu cariin dananya. Atau mereka bilang, kita butuh koneksi ke sini nih, ke sini. Aku bantu. Apa sih yang dipelajari dari menjadi investor kan, menjadi pemain film sama investor kan dua hal yang berbeda. Kalau sebagai investor justru kesannya kan bos gitu ya, kesannya. Tapi sebenarnya sebagai investor kita menjadi pelayan. Karena kita melayani perusahaan-perusahaan yang kita bantu investasi. Kalau mereka bagus, mereka lancar, mereka cuan, kan kita sebagai investor ikut cuan juga kan. Jadi justru kita melayani mereka, kita belajar, masalah kamu apa sih? Yuk coba kita cari solusinya apa. Jadi belajar sebagai investor itu melayani orang-orang. Tantangannya, kalau enaknya dulu ya, kalau untung ya untung gitu kan, bagus. Tapi kalau buntung, nah itu dia. Jadi kadang-kadang kalau investasi itu ada buntungnya juga gitu. Jadi ada ruginya, atau ada yang misalnya nggak bisa bayar, atau ada yang kabur, atau apa itu ada. Ada lah. Kalau udah kayak gitu gimana? Ya stres dulu gitu kan. Terus ya abis itu palingan dipikirin caranya. Maksudnya satu biar kedepannya nggak terjadi lagi, atau kedua memang dari awal strategi investasi kita supaya kalaupun misalnya ada yang buntung itu nggak bikin seluruh portfolio kita jadi berantakan. Mau ngajak teman-teman artis nggak? Sejauh ini enggak. Gini, aku nggak suka ngajakin sesuatu yang aku sendiri belum coba. Karena aku nggak mau mengajak sesuatu yang aku sendiri belum yakin gitu kan. Karena seperti tadi aku bilang, kadang-kadang masih ada yang buntung juga gitu kan. Jadi biasanya kalau emang ada investasi yang menarik, maksudnya ada proposal bisnis yang menarik lah. Kalau emang ada teman-teman yang misalnya aku ngerasa kayaknya cocok nih kalau ngajak dia gitu, aku bilang ini ada yang menarik nih, lu mau nggak gitu. Kalau lu mau nih baca, silakan ngobrol sendiri. Kalau lu mau silakan invest, kalau enggak ya udah. Ya, jadi mendingan nggak usah ngambil bagian atau apa, mendingan kalau emang mau silakan dibaca, silakan dipelajari, tapi memang ada resikonya.
kalau tetap masih mau jalanin monggo, tapi aku nggak tanggung jawab ya gitu. Kalau misalnya aku bilang yaudah aku jalanin, aku ini jamin pasti aman, nanti aku minta komisi ya, nanti kalau buntung gimana kan gitu. Sejauh ini udah ada yang join belum Bang? Maksudnya yang dikit-dikit lah teman-teman artis yang udah merasakan cuan dari yang kamu tawarkan. Waktu itu aku nawarin tapi kayaknya belum pernah yang benar-benar ada yang jadi, belum. Karena kadang-kadang kayak deal-deal kayak gini kadang-kadang tuh bisa negosiasinya bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Setelah udah berbulan-bulan nego ternyata nggak cocok. Ada juga yang kayak gitu. Ada banyak yang kayak gitu. Waktu itu udah sempet mau ngajak beberapa teman-teman untuk sebuah proposal, cuman akhirnya itu nggak jadi. Sama yang lain-lain rata-rata aku jalanin sendiri. Nanti diusahain, nanti kedepannya harus ada sih, tapi belum ada ya. Someone been too busy, serving on smiles, having me a real good time. When you're up at 2 in the morning, but you don't wanna tell me. Beberapa waktu lalu, penyanyi dangdut Anissa Bahar sempat menghebohkan publik terkait hubungannya dengan seorang pemuda yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Menurutnya hubungannya saat ini tak ingin digembor-gemborkan layaknya pasangan lainnya. Dirinya ini lebih suka menikmati dan menjalani hubungannya itu. Bertemu di satu manajemen yang sama dan sudah kenal kurang lebih 1,5 tahun. Ibu dari Juwita Bahar ini mengaku Edwin Bahari merupakan sosok yang baik. Dirinya juga melihat banyak kesamaan hobi yang dimiliki Edwin dengan dirinya. Dari hal tersebut, Anissa merasa cocok dengan Edwin hingga memutuskan untuk menjalin hubungan asmara dengannya. Tak hanya itu, saat ditanyakan tentang keseriusan hubungannya dengan Edwin, Anissa Bahar menjawab belum melihat jika hubungannya dengan Edwin akan lanjut ke jenjang yang akan lebih serius. Lantas apakah Anissa Bahar dan Edwin sudah benar-benar menjalin hubungan asmara sejak lama? Sekarang sih padahal itu gue dari berapa lama yang lalu juga pernah posting gitu loh. Nah, sering kerja bareng, sering posting bareng. Tapi kenapa baru sekarang sih naik? Mungkin baru ketemu kakak kan kemarin sibuk di Jawa Tengah ya kan sekarang baru ketemu. Jadi Apa yang perlu dikomentarin? Kayaknya nggak ada yang perlu dikomentarin deh. Let flow aja, berjalan apa adanya. berapa lama kak kalau boleh tahu kak? Kenapa? Udah berapa lama? Apanya nih berapa lama? Hubungannya. Kedekatannya. Enggak, baru aja. Aku tuh sama kalau kenal udah lama. Kenal udah lama. Cuma kalau misalnya deket ya baru-baru ini lebih intens dekat aja. Kalau kenal udah lama, kerja bareng udah lama. Udah 1,5 tahun. Berarti artinya memang punya hubungan gitu ya, bisa dibilang Spesial gitu Pak. Gimana ya ngomongnya? Spesial, pakai telur nggak? Ya dijalanin aja lah. Aku nggak mau juga ngomong mengiyakan atau mentidakkan. Dijalanin aja. Emang udah sejauh apa sih kak? Maksudnya baru hanya teman spesial aja atau memang sudah bersatu pacaran menuju ke serius atau seperti apa kak? Nanti aja ya, mungkin orangnya aja deh yang ngomong nanti kalau orangnya udah siap. Soalnya gini, kenapa dia juga nggak mau tampil di kamera? Kenapa aku juga nggak mau tampilin di kamera? Karena apa? Karena nanti dibilangnya macam-macam lagi sama netizen gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja, mengalir aja. Emang selama ini diomongin apaan nggak netizen? Apa yang kayaknya sakit hati banget gitu? Ya kayak aku dulu gendut dibilangin beras bulog, kulkas 4 pintu. Sekarang aku kurus juga dikomentarin yang aneh-aneh. Jadi capek lah kalau ngedengerin mulut orang kan. Jadi ya udah, aku lebih baik sekarang ini lebih ke aku jalanin apa adanya. Emang ada masalah ya tentang umur ya? Ya kan belum tahu juga kayak gimana nantinya, ya kan? Aku sih gak pernah masalahin masalah itu ya. Ya udah, jalanin aja. Kalau mikirin kayak gitu-gitu nanti kita stres. Aku nggak mau stres mikirin umur ntar ke depannya bagaimana. Nggak usah jauh-jauh lah mikirin.
pusingnya, pusing otak. Emang beda berapa tahun Kak usianya Kak? Beda berapa tahun ya? Ya belasan sih, cuma nggak 19 juga. Oh, Mas. Mbak Nisa, mungkin kenapa bisa sampai klik gitu memilih dia gitu untuk menjadi pasangan? Emang udah dibilang pasangan ya? Nah, Enggak sih, karena gini loh, aku tuh sama dia kerja bareng satu manajemen, jadi dibilang anak asuh bukan ya, jadi kita tuh satu manajemen bareng, jalan bareng gitu loh, terus udah gitu support bareng, terus kita punya kesamaan hobi yang sama, dia hobi musik sama, hobi entertain sama, terus hobi nge-gym sama, itu aja sih. Mungkin hal apa sih yang unik dari sampai bikin kakak nyaman gitu sama dia. Punya kecocokan apa mungkin? Iya, karena mungkin dia bisa ngimbangin dengan aku, mungkin sebaliknya juga aku bisa ngimbangin dia karena kesukaan kita sama, itu aja sih. Hobinya kita sama, itu aja. Jadi nyambung secara itu sebenarnya. Artinya yang dimaksud dengan anak asuh Iya, kan? itu teman ini Satu manajemen. Oh. Satu manajemen. Dan bukan anak asuh, satu manajemen. Kita di bawah naungan yang sama. Dekatnya tuh karena kita satu jalan bareng sama. berarti belum ada hubungan yang spesial atau Ya jalanin aja lah. Aku nggak mau nanti dibilang gak spesial, ternyata spesial. Sembari berjalan gitu sampai Setiap saat kita ini. menjalani satu hubungan yang memang kalau emang pacaran itu kan kita pasti semuanya menginginkan ke arah yang lebih baik dong, bener gak sih? Ke arah yang lebih baik. Tapi sekarang ini ya sama-sama menjalani aja, nggak mau terlalu dipusingin sama status atau perbedaan usia atau apa enggak. Karena ya udah kita ngejalaninnya enjoy aja kok. Dia juga nggak merasa aku lebih tua, begitupun sebaliknya aku juga nggak merasa dia yang ya kalau hal seperti itu aku rasa wajar aja sih. Nggak terlalu aku pikirin juga. Ada komentar dari Juwita dan keluarga yang lain terkait isu ini gimana? Nggak masalah, mereka nggak masalah, kan jodoh nggak ada yang tahu kan. Soalnya kebanyakan kalau yang udah kebetulan itu aku memang selalu kayak kemarin juga pengusaha di bawah aku umurnya, mantan suami aku juga di bawah aku umurnya gitu. Jadi selalu kebetulan yang di bawah aku umurnya. Jadi kalian bilangnya berondong padahal enggak, padahal yang dulu juga anaknya udah banyak, ini juga anaknya udah banyak kayak gitu. Jadi nggak seperti yang kalian pikirkan lah. Jadi perbedaan usia itu bikin obrolannya nyambung nggak sih sebenarnya? Nyambung, justru dia tuh nyambung, kita nyambung, obrolan nyambung, semua nyambung. Jadi dia banyak juga belajar dari aku, begitupun aku juga banyak lebih belajar dari dia. Nyambung aja, jalan aja gitu. Ini jalannya kayak tanpa hubungan, tanpa status kan, status siapa kan? Apa sih, kita kan udah tua ya, udah dewasa lagi, udah tua gitu. Jadi nggak perlu lagi, dia juga udah kepala 3, dia juga udah kepala 3 umurnya. Jadi nggak perlu lagi yang harus nembak yang harus status menyatakan, enggak lah. Jadi ngejalanin aja dengan sikap dan apa tingkah laku juga kan kita udah bisa tahu, oh ini seperti ini, arahnya seperti ini kayak gitu. Tapi belum ada komitmen Kak? Ke arah yang lebih jauh belum lah. Karena masih baru ya Kak? Masih baru banget. Give you my heart, you could dare. Siap baku hantam dengan melawan food vlogger bernama Kode Blue. Arnold Purnomo atau yang kerap dipanggil Chef Arnold ini sudah melakukan latihan tinju yang begitu intens untuk pertandingannya nanti. Berlatih selama 4 bulan full dan juga menjaga pola makannya
Chef Arnold bukan hanya mendapatkan stamina yang baik untuk pertandingannya, namun dirinya juga berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 12 kg. Pertandingan yang akan dilangsungkan di Indonesia Arena Gelora Bung Karno pada 21 April 2024 mendatang merupakan pagelaran acara dari Holy Wings Sports Show Series 5. Kendati demikian, menurut Chef Arnold, untuk hasil kemenangannya nanti, ia tak begitu menantikan jika dirinya kalah atau menang. Pasalnya dirinya sudah begitu bahagia dengan pencapaian yang ia dapatkan saat ini. Dengan kondisi tubuh yang semakin sehat, lebih baik dari sebelumnya. Lantas apakah Chef Arnold mengalami kesulitan saat masa latihan? Dan apakah dirinya pernah mengalami cedera saat latihan? Persiapannya matang dari awal-awal, stamina, teknik, footwork, mental udah kita siapin. Sekarang lagi recovery karena H-4, jadi recovery lagi cool down supaya kita nggak boleh capek. Katanya 4 bulan training itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Udah turun 12 kilo kan, dalam 4 bulan. 12 kilo, gradually nggak langsung, lebih sehat, stamina, lari, makan pola sehat, hidup sehat. Ada kesulitan nggak sih ketika? Nah, kesulitannya pasti gini, kalau misalnya awal-awal itu nggak mau lari, badan capek, badan pegel, tetap harus paksain, walaupun mau sakit, betul, show up. Tantangannya adalah to be better, to fight, to show up when you don't feel like it. Jadi kalau sakit nggak pengen, tapi harus latihan. Chef, itu perut dipukul pertama kalinya atau seperti apa sih? Ya di video kemarin. Oh ya enggak kan, udah latihan kan, udah sit up terus sama ini, jadi udah. Itu pengalaman pertama kayak gitu atau gimana? Apa? Oh enggak, ya sit up itu sekarang udah keras, udah hilang gitu. Kalau dulu kan masih diganjel gitu. Chef, tadi ngelihat Kodebu sendiri kayaknya capek banget dia. Capek, bagus. Tapi kan dia berarti dari kemarin press con sebulan ada drastis ya, berat badan. Bagus, jadi lebih sehat gitu. Ada gimana nih? Ada makin tertantang bagaimana nih, Chef? Again, gini loh. Kalau dari saya sih itu, kita ini walaupun boxing ya, boxing ini adalah sports gitu loh. Jangan nganggap kita boxing mau bunuh orang, mau fight sama ini, maka nggak ada, ini sport. Jadi kalau mau tanding, mau lawan, jangan mulai-mulai gosip-gosipnya nggak jelas. Ya. Ada waktunya untuk kalian mau tanding secara sportivitas dan juga baik ya. Tanding, kita kan di sini mempromosikannya gitu. Dan kalau saya again, I'm always up for a challenge and I'm here I am. Tanggal 21 April nanti saya akan show up. Tapi main cantik atau mau TKO nih, Chef? Nanti kita lihat gimana ya kan. Nggak ada target mau TKO sama KO. Nanti kalau banyak pikiran jadi nanti kan nggak bisa perform sama ini. Kalau di review tidak pernah, tetapi jangan pernah menuduh orang, mencela dan juga mencoba-coba untuk membuat public opini kalau saya itu rasis. Ya, dan saya cuma untuk membela Cindo dan lain-lain. Jangan pernah membuat opini seperti itu ya, untuk kepatsosan diri kalian sendiri ataupun untuk dia gitu. Masalah saya sama dia cuma selesai setelah match selesai. That's it. Tapi banyak netizen yang bilang kenapa nggak diselesaikan di dapur aja sama dia nggak bisa masak. Bisa, dia nggak bisa masak, kata chef dia katanya, tapi dia nggak bisa masak gimana dong? Jadi ya itulah. Again, di sini kita mempromosikan ya, bukan untuk mencibir-cibir juri-juritan. Kita mempromosikan boxing dan ini bukan profesi saya, tetapi saya mencoba selatih sekeras mungkin untuk bisa perform dengan baik di IMS nanti. Tapi ini memang pertama kali kah atau? Enggak, saya kalau misalnya latihan olahraga martial art udah dari 2002 ya. Dari taekwondo, kickboxing, muay thai, tapi untuk diseriusin untuk naik ring baru 4 bulan. Chef, tadi sempat disounding katanya nggak menerima bayaran tuh seperti apa sih? Ya, kalau dari ASN sendiri nggak bayar, jadi kan ada sponsor. Gitu. Tadi saya ngejelasin tujuan Miko tanding ini kan cukup mulia ya, boleh jelasin lagi nggak ke kita tadi tujuannya pengen? Tujuan dari ini, tujuan dari ini adalah pastinya untuk promosikan boxing, number 2. Saya tidak pernah memanggil siapa-siapa, menantang siapa-siapa untuk naik di atas ring. Jika saya menjawab, saya menunjukkan, saya membuktikan, dan saya sudah train 4 bulan ini, and I am better than before. I look better, I feel good. Jadi di sini saya tinggal nanti membuktikannya, membalas yang dipanggil-panggil, ditantang dengan skill dan juga teknik yang kita sudah pelajari. Itu tapi selama 4 bulan training mungkin
jadwalnya seperti apa sih kalau boleh di 2 bulan full tidak ada kerjaan lain kecuali exercise boxing, pagi lari, sore latihan, recovery. Berarti banyak job yang juga ini dong di filter. Nah? Job yang ditinggal Ya it's untuk okay lah ya. Kan bisnis sendiri juga kita bisa meeting. Pastinya ada pernah sempat ke Sleo kaki aja, hidrap, kena pukul, sparring normal. Saya pikir berapa hari lagi nih persiapannya, mungkin apa lagi yang ingin ditingkatkan? Persiapan dengan coach saya Bang Joey, kita sekarang cuma merapikan saja teknik-teknik padding, lebih banyak padding. Setelah itu recovery udah padding, dan juga sekarang kan fight-nya kan malam, makanya saya bentar lagi latihan, jadi menyesuaikan body clock-nya ke malam. Napas sudah aman, saya biasanya kalau naikin napas tuh. Napas? Oh aman. Dari saya nggak bisa lari dari 200 meter, sekarang lari 5 kilo, 10 kilo, sprint, aman. ada tekniknya nggak sih yang dilakukan? Tekniknya adalah kemauan diri, push yourself untuk benar-benar menyelesaikan. Kalau misalnya pada bilang yang saya lumayan grateful adalah semenjak tanggal 1 Januari 2024 saya benar-benar exercise, dan juga kalau orang banyak New Year's resolusi, mungkin saya salah satunya sampai sekarang stick to my resolution. Tapi sampai 12 kilo itu Yes. mungkin respon dari orang-orang Hah? respon dari orang-orang. Ya di Instagram banyak yang support ya, dan secara sosial media. I feel good, merasa lebih muda, lebih sehat. Kalau menang apa yang akan dilakukan, Sir? Yeay, menang. Kalau menang ya udah menang. Berarti bagus kita mempromosikannya dengan baik. Semua hasil kerja keras kita terbayar, nggak sia-sia. Ya. Kalau kalah pun it's okay. Kalau kalah pun it's okay. Netizen mau ngomong apa terserah, nggak apa-apa, it's okay. Kalau kalah pun it's okay, karena apa? I'm already better than before, I'm healthier than before, ya kan? Dan juga naik ring itu pun juga nggak gampang. Saya kalau menang mau ngajak sparring Chef Juna nggak? Sparring aja. Tadi duitnya kalau menang tadi udah pengen. Kalau menang? Duitnya tadi. Kalau duit menang. Kalau menang. Siapa? Kalau misalkan nggak ada duit, menang dari mana? Alasan nggak terima pembayaran itu. Kan dapat duit dari sponsor. Oh iya, dari sponsor. Kan tadi disumbang, seperti saya tadi yang ngomong disumbangkan. Sumbang apa? Kalau menang kan ada prize. Nggak ada. Saya nggak tahu, belum ada ngomong. Kalau ada sih amin. Ya buat duit jajan lah. Nextnya mungkin akan terus untuk menekuni bidang. Iya, kalau bisa boxing pasti nggak akan stop, karena sekarang udah ada terbukti. Maksudnya juga dari diri saya sendiri terbukti, saya merasa lebih fit, lebih sehat, saya suka dengan sportnya juga. Mungkin kalau menang pun juga nanti mungkin siapa tahu saya naik ring lagi 2 kali, 3 kali, we'll see. Tapi yang pasti again, begitu saya say yes untuk sign HSS untuk naik ring, tadi seperti Bang Elias juga udah bilang, jangan naik ring, gak latihan, seperti nggak bisa pukul main. Saya benar-benar mau nunjukin saya naik ring, saya mau nunjukin semua hasil kerja keras saya. Berarti jadi candu ya, Chan? Candu dong, kan endorfin.